Baby Silvana hadir di sini, ini adalah istrinya Mas Opik begitu ya. Dan di sini dia ingin meluruskan gitu. Setiap orang punya hak jawab apapun yang dia rasa meresahkan, yang barangkali orang perlu informasi yang seimbang supaya ya jangan lagi banyak orang yang menghujat karena itu juga jadi dosa gitu ya. Dari sesuatu yang kan nggak jelas, hanya diduga-duga aja gitu. Ini yang tadi diceritakan oleh Baby begitu ya, suasana ulang tahun anaknya Mas Opik begitu ya. Pada saat kamu datang, ditarik tangannya, ada kejadian apa lagi? Iya, ya saya tetap mempersiapkan untuk ulang tahunnya anaknya itu. Terus sambil saya menatap dari jauh, penuh sinis gitu. Saya tadinya mau betul-betul Mbak, saya pengennya Mbak Dian, sekarang takdirnya bersama saya, Mas Opik. Kenalkan saya Baby Silvana gitu. Tapi dari jauh udah natap dari bawah ke atas. Hanya pakai cadar kan, saya nunduk, saya sampai takut sambil saya nyiapkan kue-kue itu gimana. Saya bilang itu gelisah ya hati saya itu. Ya Allah, mudah-mudahan saya dikuatkan dan mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah gitu. Ini maksudnya apa? Supaya bisa kembali rukun. Iya. Mbak Baby terakhir, apa yang Mbak Baby harapkan dengan Mbak Baby bercerita saat ini ke depannya? Apa yang berubah setelah Mbak Baby cerita? Ya, saya pengen semuanya baik ya. Saya pengen berumah tangga dengan normal tanpa ada hadangan dari manapun, dari pihak manapun. Dan Mas Opik juga katanya sudah betul-betul tidak mau poligami gitu. Dan dia sangat bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Jadi tidak ada kekhawatiran apapun, termasuk ya mungkin dengan Gania ya, yang katanya saya tidak dekat dengan saya, ya nggak apa-apa lah. Mungkin namanya juga anak-anak ya gitu, harus membela yang mana gitu kan, ada kebingungan gitu. Padahal saya sangat-sangat dekat dengan anak-anak itu. Bagaimana saya tidak dekat gitu? Karena anak-anak, saya punya anak-anak juga, saya pengen anak-anak saya yang jauh di sana itu dapat perlakuan yang sama gitu dari orang-orang sekitarnya gitu. Jadi masalah kamu tuh juga termasuk dengan lingkungan gitu ya. Iya. Tantangannya lingkungan sekitar yang sudah ada lebih dulu di rumah itu. Iya, betul. Oke, baik. Jadi memang dari kejadian itu yang saya ceritakan tadi 3 bulan itu sebetulnya masih ada Panjang lagi ceritanya. Baik, jadi untuk kedepannya mungkin ini himbauannya begitu ya. Ini kan cerita yang kita nggak pernah tahu, tapi yang kita tahu kalau dari kronologi waktu begitu ya, Baby ini masuk sesudah sebetulnya sudah berpisah begitu kan ya. Jauh sudah berpisah begitu. Kalaupun ada masalah yang belum selesai, itu kan sebetulnya ya diselesaikan sajalah secara transparan dan jelas begitu ya. Kalau bisa dan jalur hukum lebih baik supaya menimbulkan kepastian hukum juga gitu ya. Tapi buat kita yang nggak ngerti apa-apa, yang taunya cuma sepotong-sepotong, tahanlah jempolnya gitu ya jadinya gitu ya. Takutnya kalau kita udah marah-marah, salah, udah kadung ya, melontarkan hal-hal yang buruk gitu. Karena Mas Opik maunya diem aja, tapi ada keluarga yang lain yang juga perasaannya harus dijaga juga. Baby terima kasih sudah hadir, mudah-mudahan ini membantu. Walaupun mungkin tidak banyak begitu. Tensi terima kasih sudah. Ada Roro Fitria, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Roro Fitria. Ya, ini kemarin juga ada kabar, aduh turut berduka ya, turut sedih gitu, kamu mengalami musibah begitu ya. ART kamu mencuri perhiasan dan total nilainya sudah ratusan juta rupiah, dan bukan soal nominal kamu bilang, tapi historinya gitu ya. Itu memang nilainya sampai ratusan juta? Atau historinya nilainya ratusan juta? Nominal value itu ratusan juta. Kalau misalnya kita berbicara histori tentang almarhumah Bunda kan tidak bisa. Oh, itu jadi perhiasan dari Bunda ya? Betul. Jadi itu berat sekali pasti. Nggak ketemu nih sekarang perhiasannya? Nggak ketemu. Tapi kamu bisa ketahuan kalau orang itu, ART itu yang karena yang bisa mempunyai akses ke ruang wardrobe itu hanya dia. Hanya dia? Ini orang kepercayaan? Betul. Orang asisten rumah tangga ya. Sudah berapa lama dia kerja? Kurang lebih 7 bulan. 7 bulan? Iya. Gitu. Apa yang membuat kamu awalnya curiga bahwa dia nih? Karena dia satu-satunya. Ada perilaku dia yang berubah kah? Karena tiba-tiba one day di tanggal 13 Mei 2023 dia tiba-tiba pamit. Dan Nyai menyampaikan
jangan dadakan, Iya. kita mesti cari pengganti Betul. kamu, gitu. Kamu stay dulu beberapa minggu sambil Nyai cari, gitu. Kalau memang kamu nggak bisa nyari gantinya kamu, gitu. Terus abis itu udah dia tiba-tiba membuat alibi lain kalau dia sakit tiba-tiba terus mau istirahat tidur siang. Ya udah Nyai sampein, ya udah nggak apa-apa, ini ada obat, ada vitamin minum supaya nanti kamu fresh lagi. gitu. Terus? Nanti jam 5:30 Nyai mau pergi, tolong disiapin apa yang Nyai perluin. Sebelum jam 5:30 tiba-tiba kok sepi. Terus Nyai ke atas ke ruang dia udah nggak ada sama sekali gitu. Kabur dia. Iya. Itulah yang barulah kamu mencari-cari nih apa yang terjadi gitu. Aku baru bisa nyari ketika seminggu kemudian ART baru datang. Kan selama itu kan masih hektik ya, Iya, ngurus ini, ngurus itu, dan baru setelah itu Nyai cari-cari, ini yang baru ketahuan nggak ada. Kemungkinan masih bisa banyak yang lain karena kan di wardrobe kan banyak banget isinya. Iya. Iya. Jadi karena ada yang baru makanya kamu cek dulu gitu Iya, ya. baru bisa ada spare waktu untuk nyari. Kamu inventory dulu. Tapi merasa sebelum-sebelumnya aku ini kemana ya barangku yang ini gitu nggak? Karena yang item yang udah jelas nggak ada itu beberapa hari sebelum tanggal 13 Mei itu memang Nyai bersih-bersihin gitu. Karena kan harus ada treatment sendiri ya. Jadi aku nggak menyuruh siapapun, aku Kamu yang sendiri yang bersih handle. Terus abis itu tempatnya pun aku kasih ke dia, tempat yang boxnya yang untuk set item satu set perhiasan Ambon itu, Papua itu aku kasih ke dia. Tolong dilapin ya gitu, pelan-pelan ngelapnya kan itu materialnya kan kulit ya. Terus oh iya nanti kalau udah kasih ke Nyai lagi. Nah ternyata nggak kasih ke Nyai gitu. Sampai dengan tiba-tiba berapa hari kemudian dia kabur, nggak pamit. Makanya kamu cari-cari ternyata isinya pun nggak ada gitu ya. Ini kamu belum ngecek-cek lagi apalagi yang hilang? Untuk yang lain belum. Nah orangnya sendiri kan kamu udah temuin? Kan nggak ada. ART-nya hilang aja ditelan? Kan di Ambon. Oh. Iya, KTP-nya di Ambon semua, berkasnya udah Nyai sampaikan ke pihak yang berwajib Polda Metro Jaya. Oh, jadi ya dia akan dicari begitu ya? Betul. Nah, apa harapan kamu? Ini kan kayaknya kalau udah orangnya susah dicari, barangnya juga mungkin udah dijual gitu ya. Apakah kamu sudah siap untuk merelakan? Yang pasti ada etikat baik ya. Tertangkap dan diserahkan kembali perhiasan Mama. Abis itu ya udah kalau memang udah kembali ya damai gitu. Saya akan memaafkan. Kamu akan memaafkan? Saya akan memaafkan. Kalau misalnya ada etikat baik loh ya. Kalau nggak ada etikat baik ya sudah jalan terus. Oke, jadi kalau ketangkap langsung diproses hukum gitu ya. Apa pelajaran yang kamu ambil dari kejadian ini? Benarkah bahwa sebelumnya juga pernah ada kejadian, ada juga kehilangan? Ada juga, tapi saat itu waktu pas Nyai masih di dalam. Oh, itu beda lagi cerita ya? Itu juga ART juga. Oh. ART juga. Dan nominalnya lebih besar ya kalau yang pada saat itu, karena memang Nyai nggak bisa berbuat apa-apa, masih di dalam, ada keterbatasan, jadi nggak Nyai cari sampai detail gitu. Kalau sekarang karena memang alhamdulillah Nyai bisa ada kemampuan untuk bisa mencari, ya Nyai cari. Oke, jadi hikmahnya ke depan akan apa? Hikmahnya adalah Nyai menarik kesimpulan bahwa Allah masih sayang sama Nyai. Diberikan cobaan agar supaya tetap kuat dan selalu berpegang teguh sama talinya Allah. Dan ya malah mengevaluasi dirinya kurang apa gitu. Kurang apa ternyata? Betul. Kurang apa ya? Mungkin ya kurang lebih mendekatkan diri lagi gitu. Tahajudnya ditingkatin dan lain sebagainya. Dan lebih berhati-hati kepada orang yang bekerja dengan kita. Ya secara manusia kita harus hati-hati gitu ya. Secara spiritual ya kita evaluasi juga ke dalam. Jangan-jangan ya ada maksud tujuannya juga kita supaya kita nggak terlalu terikat mungkin dengan harta benda. Benar. Ada Dev Hendrik juga. Nah ini kalau ini masalahnya kesehatan gitu. Kemarin baru menjalani operasi bypass jantung di usia yang masih muda sebenarnya. Seperti apa, kita lihat dulu profil Dev Hendrik berikut ini.